Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana menelusuri informasi untuk penelitian. Dan dalam konteks dengan kuliah kita berarti untuk mencari bahan untuk menuliskan bab 2 yang utama. Ya. Tapi sebenarnya teknik yang saya sampaikan ini tidak hanya untuk menulis bab 2 tentang latihan teori. Kalau Anda membuat paper juga teknik ini dapat dipakai. Kalau Anda ingin membuat makalah, teknik ini juga dapat dipakai. Jadi banyak manfaatnya. Baik. Jadi ada 4 saja yang akan kita bahas dari topik ini. Yang pertama, pengantar, lalu kita memahami peta sumber informasi dulu, lalu baru itu strategi penelusuran informasi, setelah itu penugasan. Ini aja part ini yang kami bahas. Dan ini sudah ada, nggak pakai, tidak lagi dalam bentuk handout karena ini sekarang sudah masuk di modul. Jadi di situ dilihat apakah di bab 5 atau di bab 6. Anda buka saja. Nah, pada waktu kita membuat paper, membuat skripsi, membuat laporan, atau masih suruh membuat esai tentang kritik sesuatu, maka kita membutuhkan informasi. Nah, pasti informasi yang dimaksud adalah yang berupa data yang baik, yang lengkap, dan yang akurat, bukan sembarang data yang mungkin tidak valid, yang isinya abal-abal, bukan yang seperti itu. Tetapi data itu termuat di dalam satu khazanah ilmu yang sangat luas. Jadi pengetahuan itu sangat luas. Oleh karena itu, kuliah kita adalah bagaimana strategi, taktik kita untuk mencari data yang efisien, karena informasi yang tersedia itu sangat luas. Dan dengan efisien, kita akan dapat tidak banyak kehilangan waktu dan mengurangi biaya dan tenaga. Dan ini akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu peta informasi itu seperti apa. Informasi itu adalah segala hal yang pengetahuan yang kita cari, apakah itu teori, apakah itu konsep, apakah itu preposisi, itu semua dalam bentuk informasi. Tapi informasi juga berupa data, bisa saja seperti data hasil UN, itu juga informasi. Jadi informasi itu sangat luas. Nah, di dalam bahasa ilmu pengetahuan, informasi itu dapat dipisahkan antara 2 jenis. Yang satu termasuk informasi informal, yang kedua disebut formal. Informasi informal adalah informasi yang disampaikan secara lisan, tutur. Seperti yang saya sampaikan, sekarang saya mengajar itu adalah informasi lisan. Anda mendengarkan ceramah, itu adalah informasi lisan yang Anda peroleh. Ya. Informasi lisan ini penggunanya terbatas. Jadi tidak dapat digunakan secara luas. Anda melakukan wawancara dengan guru dari tatap muka misalnya, kemudian guru menjawab secara lisan, maka informasi itu bersifat informal. Tapi kalau Anda kemudian menanyakan pada guru, kemudian guru menjawab secara tertulis, maka hasil tulisan guru tadi ya itu sudah masuk pada informasi formal. Jadi informasi yang direkam dalam bentuk format baku bisa dituliskan dalam buku, bisa dicetak, bisa
rekam dalam video, bisa direkam dalam kaset, itu formal. Dalam tulisan karya ilmiah, termasuk tesis yang akan Anda tulis, maka informasi yang boleh dikutip itu adalah informasi formal. Bagaimana informasi informal itu bisa dikutip? Bisa, asal Anda rekam dulu. Sehingga misalnya habis wawancara, Anda rekam, nah rekamannya itulah yang kemudian menjadi informasi formal. Oke? Maka itu bisa dijadikan kutip. Jadi yang dikutip adalah rekamannya tadi. Rekaman, hasil wawancara, gitu. Jadi ada dokumennya. Oleh karena itu penting sekali waktu kita, misalnya pada waktu Anda melakukan awal, mengembangkan topik, Anda melakukan studi eksplorasi, maka waktu wawancara dengan guru atau murid, maka Anda perlu rekam. Nah, rekaman itulah yang kemudian Anda kutip sebagai informasi formal. Nah, cuma informasi formal itu banyak jenisnya, banyak ada dikelompok-kelompokkan secara sistematis supaya mudah dicari informasi apa. Lalu yang kedua, informasi formal itu adalah ada berbagai jenis juga. Kemudian ada beberapa tingkat, kemudian mediumnya juga macam-macam. Nah, sekarang mediumnya itu bisa berupa tulisan tangan, di kertas yang ditulis tangan, bisa berupa cetak, bisa rekaman, dan sekarang justru bisa juga berupa soft file. Soft file itu pun sekarang sudah dapat disimpan di hard disk, dapat disimpan di cloud, banyak. Itu termasuk informasi formal. Nah, kita sekarang akan membahas dulu bagaimana pengelompokan informasi dari dunia ilmu pengetahuan yang luas itu. Ada 3 cara mengelompokkan informasi, terutama informasi ilmiah yang dipakai di dalam karya ilmiah. Yang pertama, informasi dikelompokkan dalam satu sistem yang disebut dengan sistem klasifikasi. Yang kedua, informasi itu yang dikelompokkan menurut tajuknya atau topiknya. Kemudian yang ketiga, informasi itu dikelompokkan menurut siapa yang mengarang, siapa yang memberikan informasi tadi. Maka daftar pengarang. Mari kita lihat satu persatu. Ada 2 sistem secara internasional yang sering dipakai di dunia ilmu pengetahuan dalam mengelompokkan informasi. Satu disebut dengan DDC, yang kedua disebut dengan UDC. DDC singkatan dari Dewey Decimal Classification. Classification artinya klasifikasi, desimal artinya angka desimal, Dewey adalah nama penemunya. Jadi sistem klasifikasi menggunakan angka desimal yang dikembangkan oleh John Dewey, namanya John Dewey. Lalu disingkat menjadi Dewey Decimal Classification. Yang kedua disebut dengan UDC, Universal Decimal Classification. Ini adalah pengembangan dari DDC. Nah, kedua-duanya menganut cara yang sama, yaitu menggunakan desimal. Menurut sistem ini, maka seluruh ilmu pengetahuan di Jakarta Raya ini dapat dikelompokkan menjadi 10. Yang pertama adalah filsafat, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan sosial, yang keempat bahasa, 5 matematika, IPA, 6 teknologi, 7 seni dan sport, 8 bahasa kesastraan, dan di sini artinya bahasa ini tidak sama dengan di sini. Ini adalah di sini ilmu bahasa, ini kesastraan. Kemudian 9 geografi, sejarah dan geografi di sini. Lalu yang menyangkut seluruhannya itu disebut dengan karya umum. Bedanya kalau UDC dia hanya 1 angka. Kalau DDC dia menjadi 3 huruf.
maaf 3 angka, ratusan. Nah, nanti kalau UDC dari angka nanti di jabarannya menjadi ke huruf. Kalau ini ke angka terus. Jadi nanti yang 100 itu bisa 101, 102, 103, sampai 199. Ini adalah rincian dari filsafat. Begitu juga yang 200, 201, 202, 203, dan seterusnya. Nah, seluruh perpustakaan yang ada di dunia ini semua diklasifikasikan pakai cara ini. Kalau tidak pakai DDC, ya pakai UDC. Dan sebagian besar yang dipakai adalah yang DDC. Ini dipakai hampir 90% perpustakaan di dunia, termasuk di Indonesia, menggunakan ini. Sedangkan yang UDC sedikit. Maka sekarang banyak dipakai di sini. Termasuk perpustakaan Unindra kita itu menggunakan pengelompokan yang ini. Jadi kalau Anda ingin mencari buku-buku tentang matematika, jurnal matematika, dokumen lain tentang matematika, maka kodenya ini 500. Kalau tentang pendidikan, maka di 300, karena pendidikan termasuk pengetahuan sosial. Jadi pendidikan itu menjadi 370, ada 7-nya. Pendidikan di 37. Nah, bisa. Kalau pendidikan matematika, ya 37 apa gitu. Mungkin 373, 375 gitu, itu pendidikan matematika. Jadi dengan cara ini kita akan mudah. Waktu kita ke perpustakaan, kita tinggal cari dia termasuk kelompok informasi yang mana atau kelompok pengetahuan yang kodenya berapa. Dan kode ini biasanya dituliskan di rak buku, di almari buku, sehingga kita akan mudah. Nah, kebetulan di Unindra perpustakaannya hanya 1 lantai, gampang. Coba kalau Anda masuk ke perpustakaan UI, ada kalau tidak salah ada 10 lantai. Jadi kalau Anda salah masuk di lantai, Anda akan tidak menemukan buku itu karena dia tidak masuk di dalam kategori yang Anda cari. Oke. Nah, kelompok yang ketiga atau sistem klasifikasi yang ketiga tadi ada DDC, ada UDC, lalu ada LCC. Nah, kalau tadi ini menggunakan angka, maka yang di sini menggunakan huruf. Nah, saya tidak, LCC singkatan dari Library of Congress Classification. Jadi sistem klasifikasi yang digunakan oleh perpustakaan DPR-nya Amerika. Jadi ini dipakai di Amerika. Nah, karena di Amerika kita sudah nggak usah perhatikan, kecuali kalau Anda satu saat ke Amerika ingin mengetahui perpustakaannya DPR di Amerika, nah Anda perlu paham. Dia menggunakan huruf. Baik, ada lagi ini sistem klasifikasi di bidang manajemen, ada sendiri ini. Tapi karena Anda tidak di bidang itu, maka tidak kita bahas. Oke. Jadi kita akan konsentrasinya pada yang ini, di sini. Itu pengelompokan ilmu pengetahuan berdasarkan sistem klasifikasi. Nah, yang kedua adalah pengelompokan ilmu pengetahuan berdasarkan tajuk. Tajuk itu artinya sama dengan topik, sama dengan topik, apa sama dengan judul, atau sama dengan ya topik. Ya. Misalnya, nah kemudian topik itu diurutkan menurut huruf pertamanya. Jadi kalau topiknya misalnya IQ, maka huruf pertamanya I, ya, maka dia di dalam urutan yang nanti yang diawali pakai I. Kalau topiknya tentang motivasi, maka diurutkan M-nya yang diurutkan motivasi. Karena topiknya matematika, maka M-nya yang dipakai untuk diurutkan. Kemudian pengurutan yang ketiga adalah nama pengarang.
Jadi bukan topiknya, bukan klasifikasinya, tapi siapa yang menulis nama pengarang. Dulu pada awal sekali sistem perpustakaan itu menggunakan nama pengarang karena lebih banyak dikenal, karena yang mengarang dulu tidak banyak. Misalnya Rousseau, kemudian siapa lagi itu, tokoh-tokoh di dalam matematika juga ada. Jadi ini nama pengarang kembali diurutkan abjadnya, huruf pertama dari nama tersebut itu jadi urutan. Nah, sekarang nama pengarang jarang dipakai untuk mencari ini, tetapi yang lebih banyak digunakan adalah tajuk. Kenapa? Karena tajuk ini, terutama sistem komputer yang digital sekarang ini, maka informasi lebih banyak ke tajuk. Jadi kalau kita ingin cari, ini yang lebih banyak dipakai. Nah, sedangkan yang ini lebih banyak dipakai waktu mengelompokkan buku-buku di perpustakaan. Oleh karena itu sekarang di perpustakaan, Anda selain mengenal ini, yang ditempel di rak buku, Anda disediakan komputer. Dan Anda bisa mencari di komputer itu, mencari informasi berdasarkan tajuk. Oke, kalau Anda nanti mencari di internet juga tajuk, dengan Anda mengetik topiknya yang akan Anda cari. Oke, maka sekarang tajuk paling populer. Nah, jadi kita sudah tahu ada beberapa sistem klasifikasi, ada 3. Yang satu berdasarkan sistem klasifikasi, yang kedua berdasarkan tajuk, yang ketiga berdasarkan nama pengarang, dan dari ketiganya sekarang yang paling populer yang berdasarkan tajuk. Oke. Nah, yang berikutnya kita membahas akan jenis informasi. Jenisnya banyak sekali informasi tadi. Yang pertama adalah bahan referensi atau buku referensi. Dia memuat seluruh bidang, cuma yang dimuat adalah informasi singkat. Jadi seperti kamus itu kan ya menyangkut matematika, menyangkut bidang IPA, semuanya menyangkut. Cuma dia menjelaskan sedikit, yaitu definisi. Dan biasanya definisi konsepsional dapat diperoleh di kamus. Nah, yang lebih luas lagi dari cuma di kamus, hanya arti kata biasanya. Nah, yang menjelaskan lebih detail sebagai definisi konsepsional itu berada di ensiklopedia. Nah, selain ensiklopedia, sekarang ensiklopedia ini memang sebagian besar hanya 2 secara internasional ensiklopedia ini diterbitkan karena mahal, yaitu ensiklopedia Amerika dan ensiklopedia Britannica. Amerika diterbitkan di Amerika, Britannica diterbitkan di Inggris. Ini memuat seluruh apa saja informasi tentang yang ada di dunia ini, dicarikan definisi konsepsionalnya di sini. Sudah. Semua pasti dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang sudah mulai ada ensiklopedia bahasa Indonesia secara terbatas, belum sebanyak ensiklopedia yang ditulis dalam bahasa Inggris. Thesaurus itu adalah satu daftar yang menunjukkan persamaan kata. Jadi kalau ingin tahu persamaan kata motivasi itu apa saja sih, persamaan kata matematika apa saja, ini di thesaurus. Kemudian ada juga daftar indeks, itu indeks dari suatu biasanya jurnal itu dibuat indeksnya. Nah, dari indeks jurnal ini dapat dicari jurnalnya seperti apa. Kemudian bibliografi juga biasanya ada kumpulannya, maka ini termasuk bahan referensi. Di perpustakaan, bahan referensi itu dimasukkan dalam klasifikasi ini, karya umum. Jadi di sini. Oleh karena itu biasanya tempatnya di perpustakaan adalah di bagian yang paling depan. Kan itu yang harus biasanya dicari dulu. Paling depan. Kalau Anda ke perpustakaan Unindra, begitu masuk, yang di gedung, begitu masuk Anda akan dapat karya umum itu tadi.
Nah, kalau yang di kampus Ranco kelihatannya enggak ada. Ini yang lengkap nanti perpustakaan di Gedong. Oke. Bentuk yang kedua, jenis yang kedua adalah buku. Ini memuat keseluruhan informasi tapi dalam bidang tertentu. Biasanya kalau buku jarang sekali yang mencampur adukan antara bahasa dan matematika. Ya sudah, kalau bahasa saja, kalau matematika aja. Cuma dia lengkap dan sistematis, komprehensif, ada definisi konseptualnya, ada definisi operasionalnya, ada konstruksinya. Nah, kalau Anda mencari di sini. Jadi mungkin pada waktu cari definisi konseptual bisa menggunakan Ensiklopedia, mencari detailnya untuk operasional dan konstruk bisa di buku. Yang berikutnya adalah monograf, itu adalah laporan, kumpulan karangan, ini juga satu bentuk kelompok tertentu yang biasanya berisi data. Dan ini dapat Anda pakai misalnya untuk memperkuat waktu mempertajam masalah penelitian yang kita sebut dengan studi eksplorasi. Kemudian karya yang tidak terbitkan, kayak skripsi, disertasi, laporan penelitian itu tidak diterbitkan. Bagaimana kalau disertasi yang diterbitkan? Maka dia menjadi buku. Jadi disertasi bisa kemudian dicetak, diterbitkan, maka dia jadi buku. Begitu juga laporan penelitian kalau diterbitkan, dicetak akan menjadi buku. Skripsi juga begitu, tesis juga begitu, kalau diterbitkan dia masuk kategori buku. Pasti yang dimasukkan dalam buku tidak sama yang ditulis di disertasi. Biasanya kalau masuk dalam buku, dia hanya berisi bab 2, landasan teorinya aja yang dijadikan buku. Yang berikutnya terbitan berkala, itu kayak jurnal, kayak buletin, majalah, itu terbitan berkala. Bedanya terbitan berkala itu diterbitkan terus, oleh karena itu biasanya tulisan di sini relatif mutakhir. Oleh karena itu biasanya di sini yang kadang-kadang di terbitan berkala ini yang dibatasi tahunnya, supaya yang kita tulis betul-betul atau kita kutip betul-betul adalah terbitan berkala yang mutakhir. Kemudian surat kabar dan majalah. Surat kabar itu ada kadang-kadang ada rubrik yang isinya tulisan ilmiah, atau juga ada data yang mutakhir yang memberikan data, atau ada opini, ya, ada rubrik analisis, itu itu dapat dipakai untuk sumber informasi dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ini jenisnya. Nah, bentuknya, rekamannya bisa berupa hard copy atau buku yang dibuat dalam bentuk cetak, ini semuanya bisa dalam bentuk digital sekarang. Jadi ada bahan referensi yang dalam bentuk digital, buku dalam bentuk digital juga ada, monograf dalam bentuk digital juga ada, kemudian terbitan berkala dalam bentuk digital sekarang juga sudah ada. Majalah digital sudah ada. Anda bisa langganan Kompas misalnya, tapi bukan yang tercetak, tapi yang dapat diakses lewat website, maka itu termasuk rekaman yang digital. Jadi sekarang Anda punya keleluasaan yang banyak. Lebih menguntungkan untuk Anda. Zamannya Pak Mulyani, tidak ada digital. Yang ada semua harus cetak. Jadi kita harus cari ke tempat, nggak bisa mencari lewat internet seperti sekarang ini. Jadi harus mencari ke perpustakaan. Kalau perpustakaan A nggak ada, cari perpustakaan yang B. Nggak ada, cari ke perpustakaan C. Gitu dulu waktu membuat skripsi. Oke? Baik. Nah, informasi itu kalau ada yang kalau dikelompokkan tingkatannya, itu ada yang langsung, ada yang tak langsung. Yang langsung adalah yang berisi informasi sesungguhnya. Sedangkan yang tak langsung sekedar sebagai jembatan untuk memperoleh informasi yang langsung. Misal, daftar isi itu adalah jembatan mencari isinya.
indeks. Yang indeks ini biasanya kalau dalam buku berada di halaman paling belakang. Daftar nama pengarang, katalog, nomor klasifikasi, abstrak. Ya, biasanya kalau jurnal itu ada abstraknya. Kalau laporan ada ringkasannya. Kalau makalah ada sinopsisnya. Jadi sama. Anda kenapa ini perlu dibicarakan? Karena Anda tidak boleh mengutip dari yang tidak langsung, dari abstrak, dari ringkasan. Yang dikutip harus yang langsung. Tetapi untuk mendapatkan yang langsung, kira-kira isinya apa, Anda boleh baca dulu abstraknya. Jadi waktu baca jurnal, jangan dibaca dulu seluruh artikel, dilihat dulu abstraknya. Benar enggak yang kita cari? Kalau enggak, habis waktu Anda. Sudah dibaca secara keseluruhan, ternyata bukan itu yang Anda maksud. Tapi kalau Anda baca abstraknya dulu, paling hanya setengah halaman, maka Anda punya bayangan, perlu diteruskan nggak bacanya ini. Kalau nggak relevan, nggak usah. Ringkasan juga sama. Baik, jadi oleh karena itu dua-duanya penting, cuma ini tidak boleh dikutip. Yang tidak langsung, yang dikutip adalah yang langsung.